sering gue bobolin, Raffi. Dia juga udah sering gue bobolin, Raffi. Kebetulan biasanya. Gila lo. Liga 1 nggak jalan tuh, semuanya datang ke selebritis FC guys. Tapi Liga baru pun tetap di Bali United. Belum pasti. Pemain cadangannya aja 3 tim. Noh, lihat yang liputan noh. Di luar. Pesona selebritis FC luar biasa. Makanya gue malah males. Ramean. Tapi bagus lah buat namanya selebritis FC, mudah-mudahan makin gede. Tapi pemain-pemain udah mulai ikutan latihan juga, kayaknya kan nggak bisa main Liga 1. Belum yang artis-artis, belum yang merasa dirinya artis, belum yang pengen jadi artis nggak jadi artis, belum yang temennya artis. Ya pokoknya kebanggaan lah pakai baju ini. Tapi ini baju anak lama nih. Ini tahu nih. Kalau ada yang lebih lama lagi, baru ketahuan tuh dia anak lama selebritis. Dari gua press scooter kan sampai press shutter, presenter sangat terkenal. Tapi nggak punya kerjaan bangke. Oke. Ini Spider-Man apa Hulk? Yang gua inget ya pernah Sahar jadi kiper nggak kebobolan. Menit 75 Andri masuk. Kebobolan sama Paulo Sergio. Ini ngomongin Bali nih. Jadi sebenarnya menurut gua Sahar perlu dikasih kesempatan lah. Tapi antara dua ini abang pilih mana? Spider-Man atau Oh, Wawan. Hulk? Ya kalau Sama juara kemarin ya. Kali lagi. Wawan itu Van Nistelrooy. Mungkin ngetop duluan Andri dari muda. Tapi pada saat usia matang sama Kluivert bagus Van Nistelrooy. Wawan juga sama. Makin usia dia makin berisi. Kalau Andri Tani makin usia kan makin gayanya banyak banget. Nggak datang tadi. Biar rame nih. Ya kan? Tapi milihnya siapa abang kalau pilih jadi kiper nih? Jadi pelatih, jadi pelatih nih, jadi pelatih. Tergantung sogokannya. Ya gue gimana sarannya Gunawan Dwi Cahyo lah. Gunawan bilang 2 musim terakhir Wawan dia lebih percaya kalau di belakangnya Wawan. Tapi di Persija juga juara juga kan bareng Andre Tani. Ya tapi kan Gunawan nggak pernah ada di lapangan. Dia adanya di bangku cadangan. Guys, kita sama Wawan Spider One ya. Penjaga gawang yang semakin berusia semakin Ibrahimovic. Ya. Banyak yang nggak tahu kalau Wawan ini sebelum di Bali United kisahnya itu biasa aja ya. Biasa. Tapi viral tuh awal-awal waktu dia di Borneo kan, adu penalti, Piala Presiden, gampang banget dia ngegagalin semua penalti orang. Kemudian Bali United akhirnya dibawa jadi juara. Setelah 2 tahun, setelah jadi juara dikasih saingan dia di Bali United. Nah, ya kan? bukan saingan sih. Apa tuh? Kalau saingannya partner baru. Partner baru, biasa jawabannya masih kaku. Ya. Tapi emang saya nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nah ini nih bagus. Gimana? Saya sih sama penjaga gawang atau satu posisi nggak pernah menganggap yang lainnya itu pesaing. Itu pesaing karena pengertian saya bersaing itu pasti ada yang sehat dan nggak sehat. Benar. Tapi kalau lebih negatif ya? Iya, lebih negatif konotasinya. Tapi kalau partner, saya mengartikannya bisa saling membantu dan mendukung, main atau nggak main siapapun bukan saling mendukung, nggak akan bersaing. Nah begitu waktu akhirnya partner barunya dikontrak nih, waktu itu lo dikabarin manajemen nggak? Ini gue mau ngambil ini nih, lo harus latihan lebih keras, kalau nggak belum tentu reguler lagi lo sekarang gitu. Ada pemberitahuan sih, ada kiper baru, nggak masalah. Justru itu bagus buat buat rotasi, mengisi posisi. Semakin bagus, lebih bagus buat tim. Saya mikirnya lebih ke buat tim. Kalau untuk individu, ya nanti juga mengikuti. Iya. Orang juga bisa. Soalnya kan gini, Wawan kan dia kemarin dia merupakan satu-satunya pemain yang bermain di semua pertandingan. Ya. Bener nggak? Nah,
mungkin namanya orang udah posisi nyaman kan biasanya bisa aja latihan tadinya 10 jam jadi cuma 5 jam, udahlah gue pasti diandelin, gue pasti main gitu kan. Dengan datangnya partner baru, lu tetap biasa aja dengan rutinitas lu apa emang lu ada lebih apapun lah yang kemudian lo lakukan? Kalau saya sih biasa aja sih menyikapinya Biasa aja. seperti karena ada atau nggak ada partner baru itu yang menentukan kita sendiri. Siapapun partner baru, mau dia sebagus apapun atau tenar apapun, kita udah punya partner kita sendiri. Betul. Kita menjaga konsistensinya. Tapi kalau selama di ya bis nggak ada konten lagi di dalam selama Buset, konten sampah nih kayaknya. Justru ini yang viral. Wan, justru ini yang viral. Iya. Tapi pertanyaan gua, selama lo berapa tahun sekarang di Bali? Tahun keempat. Tahun keempat. Lo merasa paling aman tuh di depan lo siapa? Back four lo. Ngaku aja. Enggak, kalau saya terus terang aja susah sih. Menilainya gini, semua ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Masang ini kekurangannya ini, Oh. kelebihannya ini. Masang ini kekurangannya ini, kelebihannya ini. Iya. Dan itu biasanya jodoh-jodohan. Oke. Dikasih. Misalkan stylenya gini cocoknya sama si ini, stylenya Iya. ini cocoknya sama si ini. Iya. Jadi nggak setiap aku suka ini, aku suka ini, enggak. Oke. Karena ya memang pada kenyataannya walaupun pasang ini kita ada menang ada kalah sama. Kalau kenyamanan tergantung. Kalau saya biasanya mengkoordinasi. Dia Sangga sama Andika, lu mendingan mana? Sekarang dia tarik kelebihan, Iya. kecepatan, Iya. speed sama power kelebihan Andika. Terus kalau ketenangan sama teknik lebih Iya. biasa nggak. Jadi tinggal kalau saya siapa aja bisa dipasang. Oke, tergantung mungkin pemilihan pelatih lawannya siapa. Yang lebih cocok. Ya, Dia kalau Ricky Fajrin sama siapa ya? Kirinya. Biasanya dia terus ya. iya sih biasanya dia terus terus. Ricky Fajrin. Ora. Oh iya, Michael Ora. Nah. Kalau yang muda Ricky Fajrin, yang tua Ora. Itu mah semua tahu kan. Senior. Kelebihan kekurangannya apa? Ya? Ora crossing kali ya. Kalau orang udah pasti dia ketenangan sekarang pengalaman juga. Kalau Fajrin ya pastinya semua juga orang tahu. Seperti kalau pengalaman ketenangan tetap orang kalau menurut saya. Tapi kalau Fajrin dia punya speed, punya power, dia ini anak muda gitu. Audi Abdillah, Leo Saputra. Mereka kayaknya hampir nggak pernah jarang diturunin bersama ya. Lah ya makanya maksud gua kalau di antara mereka, Tergantung partnernya. oh, Tergantung partnernya. Jadi kalau untuk pilih salah satu edukasi, saya ya oke berarti kan itu. Paceko, Gunawan, Leo, Adi Abdillah. biasanya kalau Gunawan dia sama Theo, sama Paceko, bukan. kalau dia bilang sama Gun, Gunawan. Terus Paceko sama Leo. Itu lama Leo. Dan kalau nggak salah jarang sih Leo di duet. Nah di antara empat itu yang lo paling rasa paling cocok yang mana? Semuanya cocok sih. Bisa aja dia Wawan. Semuanya cocok. Kelihatan usia wawancara pinter dia ya. Beda sama anak-anak muda ya kan. Ini mah langsung jawabnya tetap teratur ya kan. Semuanya cocok, nggak kelihatan di mukanya kalau si ini main, si itu main. Lihat aja kalau saya main, nggak pernah saya misalkan menunjukkan salah satu pemain back di manapun posisi. Yang pasti yang saya paling amati kalau misalkan si pemain itu malas dan malah merugikan tim, udah pasti saya Kena. Oke, kalau gitu kita ke sesama kiper aja lah. Sebenarnya menurut lo, untuk sekarang ini, mendingan Andri Tani apa Sahar buat jadi penjaga gawang penjaga di timnya? tadi dia pengalaman. Iya. Sahar bodinya bagus. Sahar anak muda juga, tapi belum tentu juga bodi yang bagus, postur yang bagus, dia bisa membuat tenang pemain belakang. Kalau buat penjaga gawang sendiri, tanya mau pemain belakang mana kiper yang bikin kamu tenang kalau main. Kalau sama penjaga gawang Kalau nggak penjaga enak. gawang susah juga. Susah ya. Susah Tadi juga. gue tanya lu main belakang, lu bilang semua nggak ada yang lu pilih juga. Punya kan pemain belakang milik kiper.
Kiper yang milih pemain belakang. Kalau saya semuanya aman, cocok. Oke. Tergantung apa lawannya Ya. sama pelatih. Coach Teko atau Widodo? Coach Eko tuh bagus dong. Kan sama WCP juga kan dulu. Iya. Kalau saya lebih menilai kelebihan kekurangan. Oh iya iya. Oh atuh muhun. Kalau untuk memilih susah. Susah ya? Iya, nggak apa-apa daripada prahara ya. Coach Eko asik. Coach Iya. Eko. Eko. Coach Widodo asiknya dia mungkin oke. Kalau Coach Widodo dia nggak suka marah, nggak pernah marah. Dia lebih ke apa namanya? Kamu udah gede, kamu atur sendiri. Coach Eko juga sama kamu udah besar, kamu intinya kebebasan dan bertanggung jawab bagi pemain. Ya gitu juga, cuma ya bedanya asing sama lokal. Oke, ini sangat bijak sekali ya. Kita last but not least, mendingan Pak Peter apa Pak Yabes? Waduh, Pak Peter yang punya nih. Pak Yabes, apa namanya? Apa sih namanya ya? Dua-duanya. Dia yang ngelola Pak Yabes. Iya. Kalau saya ya Pak Peter yang punya. Oh gitu. Kirain ada kelebihan kekurangan lah. Tapi kan Pak Yabes yang nongol terus. Nah iya Pak Yabes aja. Masih ada Pak Peter. Gitu ya. Oke guys, di latihan Selebritis FC kita nemu seorang Wawan Hendrawan. Yang namain Spider-Man siapa itu pertama kali? Sama dia. Oh, Pusamania di Borneo. Dulu Persisam. Oh, Persisam ya yang zaman. akhirnya jadi Bali United. Jadi Bali United malah ya. Itu berat Pusamania tuh zaman Eka Ramdhani. Enggak, saya masuk dulu, Eka Ramdhani baru masuk. Tapi itu udah masih Pusamania juga sih. Iya kan? Berarti ini kan liga selesai. Selesai belum jadi main. Berakhir sebelum waktunya. Nah, ya itulah intinya kita di tengah ketidakpastian. Iya betul. Lo lebih semangat ya udahlah nanti udah pasti lo main di liga baru apa ini terusin di bulan apapun nanti. Kalau saya pribadi sih kayaknya lebih baik liga baru. Liga baru aja ya. Musim baru. Kemarin baru 3 pertandingan ya. Iya, musim baru. Oke. Karena ya semua juga sudah tahu bahwa kondisi pandemi ini meluluh lantakan seluruh sektor. Kalau diterusin pun kan akan lucu juga Liga 2020. Tapi mainnya di Liga 21 gitu. Lucu juga. Tapi liga baru pun tetap di Bali United. Belum pasti ternyata. Kan berakhirnya hampir semua pemain Bali itu Desember. Di Desember ya. Oh nanti dilihat dulu ya. Tapi satu kata buat para supporter Bali United apa? Satu kata, amazing. Amazing. Kalau udah supporter bahasa Inggris. Karena supporter Bali United kadang-kadang chance-nya lagi pakai bahasa Inggris. Iya, karena apa namanya ya? Terus terang aja sih mungkin karena ini pengalaman saya udah ikut beberapa klub. Saya ikut tim itu semuanya juga bagus untuk mendukung tim, tapi supporter ini lebih kreatif dan lebih bijak. Iya. Oh, lebih bijak ya. Kalau semua sisi ya, termasuk merangkul, termasuk ya. Northside Boys. Semuanya. Semua ya. Oke guys, itu wawancara dengan Wawan Hendrawan sambil menunggu dia akan ikutan latihan. Sampai ketemu lagi. Oke. Beli bukan beli. Mas bukan mas. AA ini cakep. Bagol. Valentino jebret. Lu udah diceritain Gue bobol dia dari jauh. Oh gitu. Makasih, golong. Makasih. Dia juga udah sering gue bobolin, Raffi. Apalagi lu. Kebetulan biasanya. Gila lu. Di Patriot gue golin dari kemarin sama Raffi. Lu ceritanya yang bagus-bagus doang pasti, yang jelek nggak pernah lu ceritain kan? Kagak. Lu kan gitu orangnya. Lari pakai kaki, pakai perut. Tuh, udah mulai nge-kick gua. Karena lu harus lihat tendangan gua. Andri, gua tadi nanyain Wawan. Bagusan dia apa Nadeo? Gua tanya. Menurut dia bagusan dia. Nah, gua mau nanya, menurut lu mending kiper utama Bali? Enggak, gua nanya juga Sahar sama lu di Persija. Sekarang gua harus tanya lu. Rizky Sudirman. Anjing, lu malah ngeledek lu. Maksud lu di cadangan terus. Rizky Sudirman lebih bagus. Gua nanya Nadeo apa Wawan Bali United musim ini mendingan.
Ya lu harus pikirin dari sisi komersil juga lah. Lebih bagus mana buat iklan segala. Kiper siapa lagi balik? Udah 2 itu doang pertanyaannya. Oh, lebih bagus Teko. Nggak lucu. Lebih bagus Teko. Maksud lo lebih bagus Teko daripada Coach VCP? Oke, Coach Widodo. Lu apa sih? Bukan pertanyaan lu itu enggak Nadeo apa Bukan. lawan? Pertanyaan lu itu membunuh sesama pemain sepak bola soalnya, Pak. Ini habis Enggak, lu kan sama posisi nih. Lu kan punya pendapat. Abis ini gua dibunuh sama orang ini. Lu punya pendapat. Wajar dong. Lu jangan gila-gila jadi Ya, orang. kecuali gue tanya bagusan Zahar apa Made Wirawan, nah, kan agak repot. Ya kan? Udah, stop. Woi, Udah. yaudah gini dah. Mampus Gini. Nadio apa Muhammad Ridho? Dudonya sama bagus. Dudonya sama-sama punya kelebihan yang kurang. Udah, Tuh. cukup. Jawabannya standar kiper, standar kapten yang udah dikasih apalan. Ya. Gimana mau maju sepak bola kita? Lu harus jadi Ibrahimovic dong, jadi Roy Keane gitu loh kalau ngomong. Plak-plakan aja. Itu kan Royke sama Ibrahimovic lah. Gunawan, dia sering jadi cadangan. Menurut lo emang dia nggak patut jadi main inti? Pantas jadi cadangan Kan dia. kalau Gunawan dia berani. Kalau Gunawan pantas tuh jadi. Lihat tuh. Dia cuma berani gitu. Sekarang Gunawan. siapa? Di Persija dulu. Saingannya siapa? Bang Maman sama Jamie. Maman udah banyak yang di tim nasional. Jamie asing. Udah. Bang Maman udah terlalu senior. Lu kasih kesempatan Gunawan dong. Enggak, udah. Lu tahu nggak udah ada patung Gunawan di Jepara lu? Iya, di bara. Iya, pakai kayu. Pahat ya. Pahat. Iya kan? Ya udah. Ya itulah ya, kiper-kiper kita ternyata punya asosiasi kiper nasional yang tidak mau saling mengomentari satu dengan yang lain. Tapi ya udah. Kalau emang itu yang bisa mereka sampaikan, ya mereka memang tidak punya self value ya. Mereka hanya pemain aman yang tidak berani memberikan komentarnya sendiri. Kiper itu memang main aman. Padahal gue udah denger persaingan kiper dari yang lebih senior. Gue udah denger dulu gimana zaman sama. Hah? Ahmad masuk timnas dia langsung kiper pertama. Oh iya. Lu mesti jago apapun kiper. Kalau Raffi Ahmad udah masuk seleksi, masuk di Itu wartawan sama kayak di timnas. kiper timnas. Sekian latihan SFC kali ini, kita ketemu lagi di latihan SFC berikutnya ya, di Jebret Media TV. Sampai ketemu lagi.